dia mau ikut jadi makmum atau dia diminta untuk jadi imam di masjid manapun, dia baca, makmumnya akan bisa mengikuti. Kalau tidak, orang Islam akan kesulitan ketika dia menjadi makmum di tempat yang berbeda, atau ketika dia diminta untuk menjadi imam di tempat yang berbeda. Ya, memang boleh, tetapi ini hikmah tentang orang lain akan menilai, orang Islam itu sholat di masjid manapun, dia bisa mengikuti apa yang dibaca bersama-sama. Tidak akan asing, tidak akan aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, mengapa setiap selesai sholat, terutama berjamaah, kita selalu berzikir bersama? Yang kedua, mengapa di dalam zikir bersama setelah selesai sholat fardu, kita membaca doa dan zikir itu dengan keras? Yang pertama, kenapa kita berzikir, berdoa setelah sholat fardu? Karena kita mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, kenapa kita membaca dengan keras? Karena kita mengikuti sunnah Nabi. Nah, buktinya apa kalau itu kita mengikuti sunnah Nabi? Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berzikir, membaca apa yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW, baik di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maupun di dalam Sunan Nasa'i, Jami' Tirmidzi, dan beberapa kitab hadis yang lain. Tapi seperti biasa, malam hari ini kita fokus hadis yang sahih, yang tidak diragukan lagi validitasnya. Tidak mungkin kita akan mempelajari semua hadis di malam ini yang berkaitan dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah setelah selesai melaksanakan sholat itu. Yang pertama, sebuah hadis yang disampaikan yang berbunyi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjang lagi. Yang pertama, seperti yang kita biasa baca setelah sholat. Rasulullah SAW itu setelah sholat salam, itu pasti yang pertama beristighfar. Ya, kita juga melakukan istighfar. Yang kedua, hadis yang tadi baru saja kita baca, yaitu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada di dalam Sahih Bukhari nomor 844. Yang kedua, saya akan ambil satu hadis yang berasal dari Sahih Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatih istaghfara thalathan. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Jadi di dalam Sahih Muslim nomor 1334, beliau Kanjeng Nabi setelah sholat salam membaca istighfar. Di dalam Sahih Bukhari kemudian dilanjutkan,
dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan seterusnya. Yang kedua, yang ketiga berarti, mohon maaf, hadis yang ketiga, kita pasti membaca tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing 33. Ya. Untungnya 33. Bayangkan kalau 3000 bisa 1 jam kita baru selesai. Ya. Jadi ceritanya ada sahabat yang berasal dari muhajirin yang kurang mampu, yang fuqara. Mereka mengeluh kepada Kanjeng Nabi. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 843. Ya Nabi, orang-orang kaya itu, dia mendapatkan derajat yang tinggi. Kenapa? Karena mereka bisa melakukan sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, mereka bahkan bisa berangkat menunaikan ibadah haji karena mereka mampu. Nah, mereka bisa melaksanakan umroh, mereka bisa sedekah, infak. Nah, kami ini nggak bisa. Sudah pasti derajat mereka akan lebih tinggi daripada kami yang fuqara. Nabi memberikan kabar gembira tentang sebuah amal yang kalau itu dilakukan, orang-orang fuqara muhajirin yang mengeluh, yang kecewa, yang khawatir kalau nanti di akhirat kalah dengan orang-orang kaya yang mampu segalanya, Nabi memberikan kabar gembira. Kalau mereka mau melakukan, maka pahala mereka itu bisa lebih daripada orang-orang kaya yang sudah mendahului orang-orang muhajirin itu, atau orang-orang kaya yang setelah mereka meninggal. Apa orang-orang yang mampu yang dia sebutkan tadi itu yang sudah pernah, yang sudah lewat, atau yang nantinya bakal ada orang-orang yang seperti itu yang sesudahnya. Apa yang disarankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salatan wa salatina. Cukup dengan membaca tasbih, tahmid, dan takbir 33 kali. Di dalam hadis yang berikutnya, riwayat Imam Muslim nomor 595 disebutkan, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salatan wa salatina wa hamidallah salatan wa salatina wa kabbarallah salatan wa salatina wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ukhbirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Sahih Muslim. Kalau kita setelah selesai sholat fardu baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali, kemudian digenapkan menjadi 100, yaitu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in, seperti yang biasa kita lakukan. Jadi apa yang biasa kita lakukan bersama, kita amalkan, itu apa yang disarankan, dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi menjamin kalau kita baca itu, dosa-dosa kita meskipun seperti buih laut akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini dosa kecil. Kalau dosa besar, syarat dan ketentuan berlaku. Nggak bisa. Lah pada dunia ini, konon katanya 2/3 itu lautan. Yang daratan itu hanya 1/3. Nah, bayangkan buih laut 2/3 dari luasnya bumi ini. Yang kecil, ya.
Nah, dilanjutkan dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, genap 100. Kenapa 33 menjadi 99? Ya, itu kan jumlah Asmaul Husna yang wajib kita ketahui. Ya, kenapa kemudian digenapkan menjadi 100? 1 dan 00 itu nilai tertinggi. Nggak ada seorang dosen memberi muridnya nilai kok 110, nggak ada. Guru SD, guru SMP, nilai maksimal 100. Ya, 100. Nah, tapi juga jangan kaget kalau ada imam ketika Anda mungkin di suatu tempat menjadi makmum, lalu membacanya 10 masing-masing. Karena itu juga ada dasar hadisnya. Ya, tidak saya bacakan karena itu bukan Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi sebetulnya nggak apa-apa. Artinya begini, jangan ketika Anda mendapatkan imam menjadi makmum itu 10 terus batin. Loh, kok nggak seperti yang saya terima waktu ngaji di kebangsaan. Ini kok meditmen imam kok cuma 10. Lalu yang 23 kemana? Gitu ya. Ya. Nah, mungkin saja dia ambil yang 10 karena keburu-buru mau tahlilan, hajatan. Takut nggak kebagian berkatnya, 10 saja. Boleh jadi memang dia biasa membaca 10 kali, nggak ada masalah. Yang penting itu membacanya. Ya. Nah, yang kedua, kenapa kita membacanya bersama dan keras? Bukankah ada hadis Nabi yang melarang kita untuk membaca doa, berzikir dengan teriak-teriak, dengan suara yang keras? Kita membaca zikir dan doa itu tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan bahasa Jawanya itu bengok-bengok, ya. Tetapi jangan lupa ada beberapa zikir, tasbih, takbir yang itu malah disunahkan dengan suara keras. Talbiyah, ya ini sebentar lagi musim haji. Atau kalau Anda berangkat umroh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Nggak ada itu kalau suara labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka. Nggak ada, harus keras, syiar. Memenuhi panggilan Allah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda, dan seterusnya. Ya. Takbir Idul Fitri. Apa itu? Bunyinya apa? Takbir Idul Fitri. Ya. Walillahil hamd. Lu kalau takbir Idul Fitri bisik-bisik semua, orang gak ada yang ngerti, ini sisuk bodoh pun enggak ada yang takbir. Lu di kampung-kampung kalau musolanya itu sudah adzan maghrib dan besok saatnya Idul Fitri kok nggak ada takbiran, diparani itu. Takbir ini sudah besok hari raya, gitu. Bahkan kalau Idul Adha 3 hari, ya kan, setiap selesai sholat 5 waktu dibaca takbir terus. Keras. Artinya apa? Artinya hadis Nabi yang melarang kita untuk bengok-bengok, teriak-teriak. Pertama, itu suara yang kerasnya berlebihan. Karena larangan itu menjelaskan Allah itu dekat, Allah itu tidak tuli. Allah itu dekat dan tidak tuli. Jangan keras-keras. Itu tidak bersifat mutlak. Karena ada momentum saat ketika kita berdoa malah justru disunahkan keras untuk syiar. Nah, kalau setelah sholat 5 waktu kita membaca dengan keras, tidak bengok-bengok, ya, tidak kemudian berlebihan, kita niati syiar agar supaya tetangga pondok ini, oh ini sudah saatnya, oh belum sholat, ini kok udah zikir, ya. Nah, saya akan sebutkan hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari.
nomor 841. Anna ibn Abbas radhiyallahu anhu akhbarahu anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Di dalam Sahih Bukhari. Artinya apa? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan, aku mengetahui orang-orang yang ada di dalam masjid itu selesai sudah sholat mereka berjamaah karena mendengar suara mereka yang berzikir, sehingga aku tahu oh berarti sudah selesai sholat. Ya. Nah, kalau sendirian, jangan bayangkan waktu itu belum ada mic. Artinya tanpa sound system. Itu kalau pelan, sendirian, tidak akan terdengar. Nggak usah jauh-jauh. Ya, artinya apa? Ibnu Abbas sampai mendengar suara mereka berzikir sebagai tanda selesai sholat, itu tidak mungkin sendirian satu orang membaca. Yang keras, yang lainnya bisik-bisik, diam-diam. Bisiri, dengan tersembunyi. Tidak. Membaca bersama dan bersuara. Bersuara. Sehingga terdengar. Ya. Walhasil intinya begini, saudara sekalian. Apa yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menjelaskan kepada kita tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah setelah selesai sholat fardu, dan Ibnu Abbas meyakinkan kepada kita tentang para sahabat yang membaca doa dengan suara yang terdengar sampai di luar masjid. Ya. Hikmahnya apa? Kenapa kita harus seragam di dalam membaca doa? Kalau tradisi membaca doa, kebiasaan kita membaca doa seperti yang kita lakukan, di tempat masjid lain juga membaca doa, itu kurang lebih sama. Pasti imamnya akan memulai dengan istighfar. Ya, lalu dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lalu dilanjutkan dengan Allahumma antas salam. Ya, dan seterusnya. Istighfar lagi sampai ditutup dengan 33. Satu kali lagi la ilaha illallah. Hikmahnya apa? Ini memperlihatkan tentang kesatuan umat Islam. Dia menjadi makmum di masjid manapun, tidak akan bingung. Dia mau ikut jadi makmum atau dia diminta untuk jadi imam di masjid manapun, dia baca, makmumnya akan bisa mengikuti. Kalau tidak, orang Islam akan kesulitan ketika dia menjadi makmum di tempat yang berbeda, atau ketika dia diminta untuk menjadi imam di tempat yang berbeda. Ya, memang boleh, tetapi ini hikmah tentang orang lain akan menilai. Orang Islam itu sholat di masjid manapun, dia bisa mengikuti apa yang dibaca bersama-sama. Tidak akan asing, tidak akan aneh. Paling-paling yang berbeda adalah ketika imamnya menutup dengan doa bersama, diamini. Tentang amin sudah kita pelajari. Paling-paling yang berbeda doanya itu. Tapi kan makmum tinggal ngamini saja, nggak perlu ngikuti. Jadi insya Allah apa yang selama ini kita lakukan itu bukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam melaksanakan amaliyah kita, khususnya setelah melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.